Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallam tasliman katsiran wa ba'd. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada saat ini, semoga kalian dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga masing-masing, dan semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada kita dan juga kalian semuanya atas musibah yang kita rasakan langsung maupun tidak langsung. Kajian yang biasanya kita lakukan bersama-sama setiap Ahad pagi, maka berkesempatan kali ini ya terpaksa kita lakukan melalui jarak jauh. Yang biasanya kita bisa bertatap muka, maka kesempatan kali ini kita berjumpa lewat udara dan tidak langsung, tetapi itu tidak mengurangi ghiroh kita, tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi rasa mujahadah kita untuk belajar dan untuk mendalami din yang kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang multazim, yang komitmen dengan agamanya. Baik, mempersingkat waktu, anak sekalian, kalian tentu sudah membawa kitab masing-masing ke rumah, yaitu kitab Tafsir Muyassar yang biasanya menjadi kajian kita atau menjadi rujukan pembahasan kita. Insya Allah kita akan membahas mulai awal surat Al-Baqarah, karena surat Al-Fatihah telah kita selesaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Surat Al-Baqarah ini adalah surat Madaniyah. Artinya surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ayat pertama dari surat ini adalah ayat tentang Alif Lam Mim, yang kemudian dikenal sebagai huruful muqatta'ah. Nah, ada banyak huruful muqatta'ah ini yang mengawali beberapa surat dalam Al-Quran. Termasuk dalam hal ini adalah misalnya Alif Lam Mim yang sama juga mengawali surat Ali Imran, juga mengawali surat As-Sajdah. Contoh-contoh lain daripada huruf muqatta'ah ini misalnya adalah Alif Lam Ra dan sebagainya, yang tersebar di beberapa surat dalam Al-Quran.
para ulama, ya, jadi para ulama kebanyakan menjaga diri untuk tidak menafsirkan ayat ini, yang kemudian maknanya, isinya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam tafsir Muyassar disebutkan hadhil huruf wa ghairuha minal hurufil muqatta'ah fi awailis suwar wallahu a'lam bimuradihi minha. Jadi huruf-huruf ini dan juga yang lain termasuk dalam huruf-huruf muqatta'ah di awal-awal surat, Allah lebih tahu tentang maksudnya, tentang isinya apa, ya. Dan memang di sini para ulama lebih bersepakat untuk tidak menafsirkan ayat ini. Mengapa? Karena juga termasuk nanti dalam ayatul mutasyabihat, termasuk dalam ayat mutasyabihat. Wa fiha isyaratun ila i'jazil Qur'an, dan di antara kandungan daripada huruf muqatta'ah itu adalah mengisyaratkan kepada i'jaz Qur'an. Yaitu apa? Yaitu tantangan Qur'an kepada para penentangnya, ya, yang kemudian berefek kepada kelemahan para penentangnya itu untuk melawannya dan untuk menghadapinya. Nah, di antaranya adalah dalam hal ini tantangan Al-Quran kepada orang-orang musyrik. Faqad waqa'a bi tahaddil musyrikin fa'ajazu an mu'aradatihi. Nah, jadi telah terjadi di sini tantangan kepada orang musyrik. Di antaranya dengan apa? Dengan huruf muqatta'ah ini, ya. Maka kemudian mereka tidak mampu untuk melawan, mereka tidak mampu untuk membuat yang sama seperti itu. Padahal apa? Padahal ini adalah huruf-huruf atau ayat yang juga tersusun dari huruf-huruf Arab sebagaimana yang juga mereka kenal. Nah, dan bahkan di sini juga bahwa orang-orang Arab itu adalah termasuk di antara orang yang paling fasih berbahasa. Nah, tetapi kemudian mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan itu. Nah, karena apa? Karena Quran itu adalah datang dari si Allah, nah, bukan dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Allah hendak ingin menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu, ya, ayat-ayat itu adalah dari Allah, bukan dari karangan Rasulullah SAW. Karena kalau itu karangan Rasulullah SAW, maka pasti orang Arab akan bisa. Mengapa? Karena beliau juga adalah sama dengan orang Arab, yang pasti mereka akan sangat kenal bahasanya, ya, dan akan punya kemampuan juga untuk menyusun bahasa yang sama. Nah, anak sekalian, dimanapun kalian berada, maka ada seorang cendekiawan yang mengatakan bahwasanya setinggi-tinggi huruf yang disusun oleh manusia, maka yang tersusun adalah bahasa-bahasa indah dalam syair. Nah, jadi kalau ada susunan huruf itu menyusun kata itu menyusun kalimat, kemudian kalimat-kalimat yang disusun itu yang tertinggi nilainya adalah syair. Ini menurut beliau. Tapi apakah bedanya ketika huruf-huruf itu disusun oleh Allah?
Maka huruf-huruf yang disusun itu menjadi ayat, menjadi tanda-tanda kuasa Allah, menjadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bedanya. Nah, jadi ini sekilas yang bisa kita hikmati, yang bisa kita fahami dari apa? Dari ayat ini. Jadi ini adalah di antara ayat yang menunjukkan tantangan Al-Quran kepada para penentangnya yang mereka merasa sebagai ahli bahasa, khususnya bahasa Arab, untuk mendatangkan yang sama. Jadi susunan alif lam mim itu aneh bagi orang Arab, dan mereka ketika diminta membuat seperti itu maka mereka tidak bisa. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apabila kalian ragu dengan apa yang kami turun kepada hamba kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah satu surat yang sama dengan itu, dan ajaklah pendukung-pendukung kalian, pembantu-pembantu kalian untuk membuatnya, jika kalian adalah orang-orang yang benar atas anggapan-anggapan kalian yang mengatakan bahwasanya Quran itu adalah syair, Quran itu adalah mantra sihir, dan lain-lain, untuk meragukan keabsahan daripada kerasulan dan risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kepada ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini yang tiada keraguan di dalamnya adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menarik. Di sini Al-Quran atau ayat tidak menggunakan kata-kata hada, tapi menggunakan kata dzalika. Padahal sebenarnya hendak memberikan isyarat kepada kedekatan. Tetapi kemudian justru Al-Quran menggunakan isim isyarah yang menunjukkan kepada jauh. Nah, ini tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk mengagungkan. Jadi pola kata atau pola penggunaan kata yang kemudian sebenarnya adalah untuk menunjukkan yang dekat, tapi kemudian menggunakan dengan kata isyarat jauh, itu adalah untuk memberikan makna pengagungan atau tujuan untuk mengagungkan. Jadi kitab yang agung ini yang tiada keraguan di dalamnya adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ya, kitab yang tiada keraguan ini. Nah, jadi artinya kitab ini atau Al-Quran ini adalah kitab yang diberikan sifat oleh Allah, sifat yang bahwa dia adalah tidak diragukan. Atau Allah menjelaskan bahwasanya inilah kitab yang tidak diragukan. La raiba fihi wa la syakka biwajhin minal wujuh. Jadi ini adalah kitab yang tidak keraguan dari sisi yang manapun. Ya, artinya di sini kalau keraguan itu dinafikan, maka yang muncul adalah atau buahnya adalah keyakinan. Ya, jadi ini adalah kitab, ya, kitab yang mengandung ilmu yang yakin, yang menghilangkan ya keraguan. Ini adalah kaidah yang sangat penting bagi kita. Wa hadhi qaidatun mufidah anna nafsiyal maqsud bihi al-madh. Jadi kata-kata la raiba fih di sini adalah untuk memuji Quran. Jadi penafian di sini adalah apa? Adalah untuk apa? Untuk memuji Quran. Karena yang dituju adalah lawannya, lawan daripada keraguan itu keyakinan. Berarti sama dengan mengatakan bahwasanya Quran yang agung ini, ya. Jadi Quran yang agung ini adalah Quran yang meyakinkan, kitab yang meyakinkan, isinya meyakinkan
bahwa dia benar-benar datang dari Allah. Nah, dia datang dari Allah, bukan dari yang lain. Dan juga dibawa oleh manusia yang juga terpercaya, yang tidak diragukan bahwa dia adalah seorang rasul. Dan juga tidak ada keraguan tentang isinya, bahwa isinya semuanya adalah benar. Semua isinya adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kitab-kitab lain itu banyak mengandung keraguan, banyak campur tangan manusia, campur tangan pemeluknya, campur tangan orang-orang yang merasa meyakininya dengan kepentingan tertentu. Tetapi tidak demikian dengan Al-Quran. Nah, tidak ada satupun makhluk manusia yang akan bisa mencampuri, akan bisa menodai otentisitas Quran. Karena Allah sudah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran itu ada dalam penjagaan Allah, segala sisinya. Termasuk di sini adalah kemurniannya, ilmu yang meyakinkan di dalamnya, dan kebenarannya bahwa dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia dibawa oleh utusan yang benar, Nabi SAW, ya, dan juga tidak diragukan. Kemudian hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah potongan yang sangat penting untuk kita, di mana di awal surat ini, ya, atau di awal Al-Quran ini setelah Al-Fatihah, justru Allah menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sementara kita fahami dan juga kita ketahui, bukankah Al-Quran itu diberikan oleh Allah untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia? Sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya, ya, diturunkan Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Dalam surat Al-Baqarah, ya, 185, di mana Allah menjelaskan bahwasanya Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Tapi mengapa kemudian di sini Allah justru mengatakan bahwa itu adalah petunjuk, Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Loh, mana yang benar? Ya, semuanya benar karena semuanya adalah ayat. Tapi bagaimana cara kita memahaminya? Anak sekalian, ya, ini pelajaran penting untuk kita, untuk kalian juga sebagai orang-orang yang menghafal Quran. Bahwasanya kalau bicara peruntukannya, ya, jadi kalau bicara peruntukannya, atau siapakah yang dituju oleh Quran, atau Allah peruntukkan bagi siapa Al-Quran itu, maka Allah turunkan Quran itu bagi seluruh manusia. Allah berikan Quran itu kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Nah, dimanapun dia berada, selagi dia adalah orang-orang yang hidup, ya, hidup bersama Rasulullah Muhammad SAW dan juga setelahnya sampai nanti hari kiamat, maka Quran itulah petunjuk bagi mereka. Bahkan sekiranya andai kata ada nabi-nabi yang lain, maka apa? Mereka juga akan beriman kepada Al-Quran sebagai kitab mereka. Artinya di sini bahwa kalau melihat peruntukannya, maka Quran itu
Allah berikan kepada seluruh manusia. Namun demikian, ya, tidak semua orang itu kemudian menerima, atau tidak semua orang itu kemudian mengambil petunjuk itu. Ya, jadi apa? Jadi tidak semua orang itu kemudian mau mengambil petunjuk itu. Nah, jadi disinilah masalahnya sebenarnya. Jadi ketika Allah menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, untuk menunjukkan bahwasanya apa? Orang-orang bertakwa itulah yang akan bisa mengambil petunjuk Al-Quran. Artinya ada syarat yang harus dipenuhi oleh manusia itu agar dia bisa mendapatkan petunjuk Al-Quran. Artinya Quran itu betul-betul bermanfaat bagi dirinya, memberikan penerangan kepada dirinya, memberikan inspirasi, menjadi jalan petunjuk bagi hidupnya. Maka disyaratkan orang itu harus bertakwa. Artinya takwa itu merupakan apa? Merupakan wasilah yang menjadikan seorang manusia itu dia berhak untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran. Sehingga seorang ahli tafsir mengatakan wa amal muttaqun alladzina atau bisababil akbar li husudil hidayah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki atau yang membawa sebab terbesar, sarana terbesar untuk mendapatkan ketakwaan, untuk mendapatkan hidayah Al-Quran. Wa huwa taqwa allati haqiqatuha ittikhadu ma yakisuhtallahi wa adabahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi fahtadau bih wantafa'u ghayatal intifa'. Jadi takwa itu hakikatnya adalah orang itu menjadikan apa yang menjaganya dari kemurkaan Allah, dari adab Allah, dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka dengan itu dia akan menjadi orang yang dapat petunjuk, ya, dengan ketakwaannya itu kemudian dia mendapatkan manfaat yang sangat terbesar. Nah, seperti apa yang Allah firmankan dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa, maka Allah akan menjadikan bagi kalian furqan. Maka orang yang bertakwa itulah orang yang bisa mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Al-Quran dan juga ayat-ayat yang ada di alam yang dibahas oleh Al-Quran. Nah, anak sekalian, mari kita renungkan bagian ini. Ini bagian yang sangat penting. Bagian yang sangat penting dalam aktivitas kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, khususnya sebagai penghafal Quran, sebagai orang yang mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama. Kira-kira seperti apa? Ya, seperti apa gambaran orang yang mendapatkan petunjuk dari Quran itu, yang dikatakan sebagai orang yang bertakwa itu? Ya, apa kira-kira bentuknya? Memang ini banyak bentuk, bermacam-macam. Jadi perlu difahami bahasanya apakah seorang santri yang kemudian itu dia itu mudah dalam menghafal,
otomatis sudah mendapatkan petunjuk Quran? Ya, dalam batas tertentu. Iya, dalam batas tertentu. Tapi kemudian lihat apakah kemudian kemudahan dia dalam menghafal itu ya sejalan dengan kecintaannya kepada Quran. Apakah menghafalnya itu betul-betul karena memang dia itu ingin menghafal Quran, ingin memahami isinya, ingin mengamalkannya, ataukah hanya sekedar untuk memenuhi tugas pelajaran, itu pelajaran menghafal. Karena itu kemudian kalau di pondok menghafal, tapi kalau di rumah tidak menghafal. Kalau di rumah kemudian tilawah Quran, di rumah tidak tilawah Quran, maka ini tidak menggambarkan orang yang mendapatkan petunjuk. Atau paling tidak menggambarkan orang yang sedikit mendapatkan petunjuk. Nah, apa itu? Ya tadi itu. Dia diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghafal, meskipun sebenarnya dia batinnya sangat terbebani. Akhirnya kan ini bisa jadi ujian berat bagi orang yang bagi santri yang pandai menghafal tadi itu. Mengapa? Memang dia pandai menghafal apapun, bukan hanya Al-Quran. Rumus-rumus matematika pun juga dia mudah menghafal, fisika pun juga dia mudah menghafal, dan juga mudah menghafal. Memang diberikan kemudahan itu oleh Allah. Kemudian dia diuji Allah dengan kecerdasannya itu. Nah, ini sekarang bagaimana kalau dia menghafal Al-Quran? Nah, muncul tidak, tumbuh tidak kecintaannya kepada Al-Quran itu. Sebaliknya sekarang, ada santri ketika masuk pondok itu susah sekali menghafal. Susah menghafal. Jadi dia seringkali ketinggalan, bahkan pernah curhat, saya ini berat menghafal. Ya. Terus kemudian saya tanya, tapi kamu ingin menghafal? Kepingin menghafal? Ya sudah, dihafal saja. Maka dia dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menghafal itu. Ya, memang dengan berat, tapi saya lihat dia sangat tekun sekali. Tekun dengan Quran, sangat tekun. Jadi Quran menjadi teman akrabnya. Ini justru karena bisa jadi termasuk orang yang mendapat hidayah Al-Quran. Mengapa? Dia punya minat yang sangat besar, bahkan mungkin juga kecintaan yang sangat besar. Di setiap banyak waktunya dia habiskan untuk apa? Untuk menghafal. Mengapa? Dia merasa dirinya terbatas, tapi dia itu ingin sekali. Dia ingin sekali menghafal Quran itu. Ini adalah apa? Termasuk di antara percikan-percikan petunjuk. Tetesan-tetesan sejuk daripada petunjuk Al-Quran. Buktinya apa? Buktinya dia mampu untuk melewati kesulitan itu dengan ketekunan. Ketekunan menghafal meskipun dia tidak sebaik temannya, sebagian temannya yang lebih cepat di dalam menghafal. Tapi apa yang bisa kita lihat dari dia? Akhirnya dia menjadi orang yang akrab dengan Quran. Ya, akrab dengan Quran. Di mana dia tenteng mushaf itu, kemudian ada waktu dia guna untuk membaca berulang-ulang, akhirnya matanya lekat dengan Quran, tangannya pun juga dekat dengan Al-Quran, ya. Kemudian minatnya juga sangat besar untuk menghafal Quran. Nah, dan seterusnya. Itu adalah di antara percikan hidayah, ya, tetesan petunjuk Allah yang insya Allah akan menyejukkan hatinya. Meskipun dia tidak secepat yang lain kita menghafal. Sementara yang cepat, karena dia cepat menghafal, maka dia cepat meninggalkan. Nah, dia cepatnya setelah selesai ya sudah, ditinggalkanlah Quran itu. Nah, ditinggalkan Quran itu, ditinggalkanlah mushaf itu, misalnya. Tapi kemudian jika orang itu sudah dimudahkan menghafal, diakrabi, kemudian dia terus berusaha untuk segera menyelesaikan. Agar apa? Agar saya itu bisa cepat murojaah nanti, sehingga mudah melancarkan dan seterusnya.
Mengapa? Karena saya ingin bersyukur kepada Allah atas kemudahan saya dalam menghafal. Ini termasuk orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Mendapat petunjuk dari Quran itu kan begitu. La in syakartum la azidannakum. Dia bersyukur kepada Allah karena apa? Dia dimudahkan menghafal. Kemudian setelah itu dia manfaatkan itu. Ingin segera selesai setorannya, kemudian berikutnya dia ingin segera murojaah, ingin kepada ayat yang lain misalnya. Dia bersemangat, dia bergairah, bergairah. Dan dia bekerja keras. Jadi meskipun dia mudah, dia tetap bekerja keras seperti yang lain. Sehingga Quran pun juga akrab dengan dirinya. Maka ini adalah anugerah dari Allah. Mengapa Allah tadi membalas? La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur dengan kecerdasan yang engkau terima dari Allah, maka Allah akan menambahkan kepadamu kemudahan dalam menghafal. Semakin banyak hafalannya, semakin semangat murojaahnya. Ketika terjemahmu juga mudah. Ketika menerima pelajaran tafsir juga mudah. Itulah petunjuk dari Al-Quran. Apalagi kemudian jika diikuti dengan dengan beramal. Maka terpenuhilah syarat. Apa itu? Syarat ketakwaan. Jadi anak sekalian, ini oleh sebagian ahli tadabbur, ayat ini dalam ilmu Quran yang disebut sebagai munasabatul ayah wa munasabatus suwar, relevansi ayat dan juga relevansi surat. Ayat yang kedua ini dianggap sebagai jawaban Allah bagi orang-orang yang berdoa pada surat Al-Fatihah. Apa itu? Kan disebutkan dalam surat Al-Fatihah di ayat 6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Ke jalan yang lurus. Tunjukkan artinya ya Allah, beri kami petunjuk, beri kami hudan, beri kami hidayah ke jalan yang lurus. Maka Allah jawab, ya, petunjuk yang lurus itu ada dalam Quran. Ya, petunjuk yang lurus ada dalam Quran. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwasanya innal Quran huwa hablullahil matin wa dzikrul hakim wa wasiratum mustaqim, kata Nabi. Sungguhnya Quran itu adalah tali Allah yang kokoh, wa dzikrul hakim, peringatan yang bijak, wa wasiratum mustaqim, dan itu adalah jalan yang lurus. Jadi kalau terkabulkan doa kita ketika membaca Fatihah itu karena sholatnya baik, sholatnya dihayati, ketika dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami, berikan kami hidayah ke jalan yang lurus, maka Allah kabulkan itu dalam bentuk apa? Petunjuk itu, wahai hambaku, ada di dalam Quran yang tidak diragukan itu. Itulah petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa itu? Itulah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka. Siapa itu? Para nabi, ya, alaihissalam. Kemudian para siddiqin, orang yang para siddiq yang imannya di bawah para nabi. Kemudian asyuhada, orang yang mati syahid. As-solihin, orang yang soleh. Nah, kita berharap masuk dari itu, atau termasuk dalam golongan mereka itu, karena mereka lah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, bahkan memperjuangkan juga ajaran Al-Quran, sehingga mereka menjadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang muttaqin. Maka anak sekalian, mari dalam kesempatan ini kita lihat, kalian koreksi diri kalian, sebagaimana saya juga koreksi diri saya. Ya,
ketika sudah sekian hari tidak lagi di pondok, apakah Quran itu masih bersama kalian? Apakah kalian masih bersemangat untuk apa? Untuk menghafalnya, bersemangat untuk murojaahnya, bersemangat untuk mempelajari yang mengulangi kembali pelajaran yang sudah disampaikan di pondok untuk diamalkan. Nah, untuk diamalkan. Apakah ibadah kalian semakin bersemangat sebagai tanda orang-orang yang bertakwa? Lalu apakah kemudian kalian juga bersungguh-sungguh dalam meninggalkan maksiat sebagai bentuk, sebagai ciri orang-orang yang juga bertakwa? Yang itu harapannya menjadi syarat kita untuk mudah mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an. Jadi itu diantara catatan penting pada ayat yang kedua ini, anak sekalian. Maka dua ayat ini kita pelajari hari ini, ya, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dua ayat bisa difahami, kemudian bisa diamalkan. Nah, harapannya betul-betul menjadi al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya, harapannya dia menjadi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi anak sekalian, demikian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi saya berpesan kepada kalian, hendaknya kalian menjaga diri di rumah dengan baik, kemudian tidak merepotkan orang tua sebagaimana yang pernah saya sampaikan kepada kalian semuanya. Justru harus menjadi anak-anak yang menggambarkan anak-anak yang dekat dengan Al-Quran. Nah, dengan itu harapannya semoga ilmu kalian bermanfaat. Dan terakhir, salam untuk ayah dan ibu kalian, ya, abi dan umi kalian di rumah, dan berbaik-baiklah bersama keluarga. Demikian yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.